pojok statistik Uniska yang bekerja sama dengan BPS gitu, seperti itu. Jadi relate untuk Gitu, mahasiswa seperti terakhir. itu. Ya, menyediakan ini sepenuh hati untuk sahabat data sekalian, nggih. Termasuk wabil khusus ini sahabat Potik ini, sahabat Potik Uniska ini kami memberikan semua itu secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Potik yang ada di seluruh Nusantara. Selamat datang di Sigma Talk, podcast dari Pojok Statistik Fakultas Ekonomi yang berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Sigma Talk episode ke-6 bareng Dewi Nurika di sini. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri yang hari ini akan memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB bersama Bapak Ridmi. Iya, selamat datang pagi, Mbak. Selamat pagi. Dari mana Pak hari ini? Alhamdulillah ini tadi dari kantor Mbak. Dari kantor. Ya. Kami sudah jalan-jalan pagi dulu tadi. Jalan-jalan pagi dulu. Ya. Tapi sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Karena musim sakit nih Pak. Siap. Sudah mulai agak batuk Mbak. Oke. Tapi hari ini oke ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan mengulik-ngulik mengenai PDRB itu sendiri bersama Bapak Ridmi. Sudah siap nih Pak? Alhamdulillah siap. Oke. Oke Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai PDRB itu sendiri itu apa? Mungkin teman-teman agar refresh lagi pengetahuannya dan kita bisa dapatkan data PDRB itu dari mana? PDRB itu sebenarnya mencerminkan bagaimana kondisi perekonomian di suatu wilayah di waktu tertentu, seperti itu Mbak sebenarnya PDRB. Kemudian untuk metode penghitungannya PDRB itu sebenarnya ada 3 macam pendekatan. Yang pertama pendekatan mengenai lapangan usaha atau bisa disebut sebagai produksi atau bisa disebut dari sisi penawaran seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah PDRB pengeluaran, itu adalah PDRB dari sisi konsumsi akhir atau dari sisi permintaan atau demand side seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah PDRB menurut pendapatan. Sebenarnya ada seperti itu, namun BPS tidak mengumpulkan data mengenai PDRB pendapatan ini dikarenakan data yang dibutuhkan itu susah untuk didapatkan seperti itu. Jadi untuk sementara BPS hanya menggunakan 2 metode pendekatan saja seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin sebelum ke cara mendapatkan ya Mbak, saya akan menjelaskan rilisnya dulu Mbak. Jadi rilis PDRB itu dilaksanakan setiap Februari tahun selanjutnya. Jadi misalnya Mbak Dewi pengen mencari PDRB tahun 2023 seperti itu ya. Itu berarti akan rilis itu di bulan Februari 2024. Oh, 1 tahun setelahnya. Betul, gitu, ya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan datanya sendiri itu saya rangkum jadi 3 macam cara. Yang pertama melalui website Mbak, website BPS. Jadi dari BPS pusat, BPS RI sampai ke BPS kabupaten kota itu kami memiliki website di domain bps.go.id begitu. Jadi contohnya Mbak Dewi pengen nyari data untuk Kabupaten Kediri, itu nanti websitenya adalah Kediri Kap kabupatennya kedirikap.bps.go.id. Kalau pengen nyari misalnya Tulungagung gitu, berarti Tulungagung kap.bps.go.id seperti itu. Nah, kalau di website itu ada 3 macam, ada tabel statis, tabel dinamis, dan satu lagi publikasi seperti itu. Kemudian yang kedua itu bisa datang langsung ke PST di kabupaten atau kota yang ingin kita minta datanya. Misalnya kalau Mbak Dewi
pengen minta data Kota Kediri seperti itu, bisa datang langsung ke kantor statistik atau kantor BPS Kota Kediri. Kemudian nanti ada di sana PST atau pelayanan statistik terpadu yang ada di setiap kantor gitu. Nah, tidak lupa juga di Uniska itu sudah ada juga pojok statistik Uniska yang bekerja sama dengan BPS gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah ada inovasi dari BPS Kabupaten Kediri, namanya adalah Sidilan, Mbak. Itu adalah Anda bisa melakukan kontak WhatsApp secara langsung di nomor 081 553 233 444 seperti itu. Jadi bisa melakukan permintaan data, kemudian konsultasi statistik, konsultasi skripsi itu bisa gitu. Metodologi bisa ya, apa yang digunakan itu bisa seperti itu. Jadi relate untuk Gitu seperti itu. Ya. Oke. Seperti itu. Baik, jadi untuk mendapatkan data itu sendiri ada 3 cara ya Pak. Yang Betul, pertama adalah lewat website. Seluruh BPS yang ada di Indonesia punya website ya berarti, dan salah satunya adalah website dari BPS Kabupaten Kediri. Betul, iya. Lalu yang kedua adalah kita bisa langsung datang ke kantor di BPS di kota terdekatnya Pak. Iya. Dan tidak lupa untuk kita bisa datang ke pojok statistik wah, yang ada di Uniska Kediri. Betul. Tepatnya ada di lantai 3 ruang baca itu guys. Dan yang ketiga kita bisa juga online ya Pak lewat Sidilan itu tadi. Betul. Baik. Ya. Lalu Pak, tadi kan juga dijelaskan mengenai tabel ya Pak tadi. Betul. Yang pertama ada tabel statis, yang kedua dinamis, dan yang ketiga publikasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak maksud dari tabel statis itu bagaimana? Oke. Jadi tabel statis itu dari namanya juga statis ya Mbak. Tabel yang sudah ditentukan format dan strukturnya oleh BPS gitu. Jadi di data PDRB itu sudah dibentuk tabel oleh BPS, kemudian diupload di website. Nah, untuk mengaksesnya itu dibuka di kedirikap.bps.go.id. Kemudian di bagian kiri atau kanan layar Anda itu ada namanya ekonomi dan perdagangan. Kemudian diklik di bagian PDRB menurut lapangan usaha atau di bagian PDRB menurut pengeluaran. Kemudian di situ ada 4 tabel yang bisa dibuka masing-masing. Seperti itu untuk tabel statis. Ya. Lalu untuk yang dinamis bagaimana Pak itu Pak? Oke. Untuk tabel dinamis itu hampir sama Mbak ya. Jadi dengan tabel statis tadi hanya untuk tabel dinamis itu user dapat membuat sendiri model tabelnya. Gitu. Jadi iya, jadi kalau untuk tabel statis tadi itu sudah ditentukan kalau tabel dinamis ini setiap sobat potik itu bisa membuat model tabelnya sendiri gitu. Jadi mau series berapa tahun atau hanya dipilih hanya untuk yang kategori pertanian saja atau seperti apa itu bisa di tabel dinamis itu. Untuk aksesnya masih sama seperti tabel statis tadi, itu di kedirikap.bps.go.id. Kemudian di bagian kiri atau di kanan layar Anda itu ada ekonomi dan perdagangan. Kemudian dipilih PDRB menurut lapangan usaha ataupun menurut pengeluaran. Kemudian di bagian tab di atasnya itu ada tab tabel dinamis Mbak. Itu dipilih, diklik. Kemudian nanti di situ akan muncul pilihan-pilihan yang mana bisa sobat potik pilih sendiri gitu. Jadi misalnya yang dibutuhkan hanya harga berlaku atau hanya harga konstan. Kemudian tahunnya itu bisa dipilih dari 2023 sampai misalnya 2015 seperti itu. Itu bisa dipilih hanya yang dibutuhkan saja. Terus kemudian yang terakhir adalah dipilih kategori apa saja yang dibutuhkan, kemudian model atau struktur tabelnya seperti apa, dan
dipilih submit. Itu kalau sudah disubmit nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang siap untuk di-download seperti itu. Gitu. Jadi kalau untuk yang dinamis itu bisa kita custom sesuai dengan Betul, kebutuhan kita ya Pak ya? Betul sekali. Gitu. Jadi lebih singkat, lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan yang ketiga mungkin tadi yang publikasi itu bisa dijelaskan juga Pak? Ya betul. Untuk yang ketiga itu publikasi itu sebenarnya dalam bentuk buku ya Mbak. Dalam bentuk buku. Jadi ketika dalam bentuk buku itu artinya ada di sana metodologi, kemudian bagaimana metode pengumpulan datanya, kemudian apa saja datanya, kemudian ada juga di sana adalah analisis singkat mengenai setiap kategori gitu. Jadi ada lebih lengkap gitu, ada ulasan di sana. Kemudian yang terakhir ya ada juga tabelnya yang seperti yang tabel statis dan dinamis tadi. Gitu. Seperti itu. Untuk mengaksesnya hampir sama ya. Untuk aksesnya tetap di website kedirikap.bps.go.id. Kemudian dipilih bagian atas itu ada tab publikasi. Kemudian nanti akan muncul memasukkan kata kunci seperti itu. Kata kuncinya nanti isikan PDRB, kemudian diklik tampilkan. Nanti akan muncul banyak buku dari 2023 sampai ke 2015 kalau tidak salah. Nah, di sana itu nanti bisa diunduh. Jadi diunduhnya itu tinggal diklik unduh, kemudian akan mengisikan email seperti itu. Nanti diisikan alamat emailnya. Kalau sudah nanti tinggal diklik unduh, nanti akan muncul tampilan buku. Tampilan buku. Iya, nah tampilan buku ini bisa di-download maupun bisa dicetak. Gitu. Seperti itu, ya. Jadi yang publikasi ini lebih lengkap ya Pak, ada pennya gitu. Jadi buat teman-teman semester akhir, apalagi kita butuh guys datanya. Jadi memang lebih lengkap karena ada metodologinya, tabelnya, penjelasan, analisis singkatnya ya Pak ya? Ada analisis singkatnya, betul. Lalu untuk mengakses semua itu, apakah kita harus mengeluarkan segelintir biaya Pak? Iya. Apakah ada biaya tertentu ataupun gratis gitu? Siap. Dari kantor kita memang menyediakan ini sepenuh hati untuk sahabat data sekalian, termasuk wabil khusus ini sahabat Potik ini, sahabat Potik Uniska ini kami memberikan semua itu secara gratis seperti itu. Jadi tidak dipungut biaya. Untuk website silahkan di-download berapa kali pun itu silahkan, tidak ada masalah. Buku juga atau publikasi bisa di-download sebanyak apapun, dimanapun, kapanpun gitu. Hanya untuk WhatsApp si Dilan, kalau untuk yang permintaan melalui WhatsApp itu hanya di jam kerja, mungkin seperti itu. Ya. Jadi teman-teman bisa akses dimanapun, kapanpun, 24 jam di website ya guys ya. Jadi gak usah bingung, gak usah khawatir, gak usah risau gitu ya Pak ya kalau misalkan tanya data soal PDRB itu sendiri. Lalu tadi kan disinggung juga Pak soal tabel pengeluaran dan lapangan usaha. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan hal Jadi yang tabel pertama itu adalah tabel PDRB menurut lapangan usaha maupun menurut pengeluaran seperti itu. Jadi itu adalah nilai dari PDRB pada regional tertentu pada waktu tertentu tadi. Jadi itu adalah besaran nilai yang menunjukkan bagaimana keadaan perekonomian di suatu wilayah tersebut gitu. Nah itu totalnya gitu Mbak. Jadi kalau untuk yang PDRB menurut lapangan usaha ataupun menurut pengeluaran itu adalah totalnya, nilainya seperti itu. Gitu. Nah di situ di tabel itu dalam juta rupiah gitu. Dalam juta rupiah. Jadi ketika di situ tabelnya menyatakan 2 juta, artinya adalah 2 juta plus 60 gitu. Berarti 2 triliun. Seperti itu. Baik. Tadi juga dijelaskan mengenai distribusi presentase atau iya betul ya Pak, presentase distribusi. Betul, presentase distribusi. Itu bagaimana Pak yang itu Pak? Baik. Dia masih bingung saya. Iya. Presentase distribusi itu adalah tabel yang berisi bagaimana kontribusi per kategori dari setiap kategori, 17 kategori di PDRB lapangan usaha atau di pengeluaran itu tadi,
terhadap sumbangsinya terhadap total seperti itu. Oh iya, iya. Jadi kalau Mbak Dewi ini misalnya pengen tahu ini, oh di Kota Kediri itu dominan apa gitu ya, itu bisa dilihat dari persentase distribusi PDRB ini sendiri. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh untuk Kabupaten Kediri ya, Kabupaten Kediri itu ada 3 kategori yang tertinggi, yaitu pertanian, kemudian industri pengolahan, dan yang terakhir adalah perdagangan. Jadi 3 kategori ini rata-rata itu angkanya adalah 20, gitu. Artinya untuk 3 kategori ini totalnya sudah 60% dari PDRB di suatu wilayah. Oh gitu ya. Jadi dengan seperti itu artinya ketika pertanian Kabupaten Kediri itu mengalami permasalahan yang seperti contohnya kena badai El Nino atau kekeringan atau gagal panen atau puso, itu mengakibatkan atau dapat mengakibatkan PDRB Kabupaten Kediri secara total itu bisa mengalami perlambatan. Penurunan gitu. Iya, betul seperti itu. Iya. Lalu Pak, untuk yang selanjutnya tadi juga disinggung mengenai implisit lapangan usaha dan pengeluaran, itu maksudnya bagaimana Pak? Ya, untuk tabel implisit ini sendiri Mbak, itu sebenarnya adalah tabel yang mencerminkan bagaimana perubahan harga pada PDRB konstan di tahun atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti itu ya. Iya. Jadi ada di sini ada 2 kolom. Yang pertama adalah kolom mengenai indeks implisit. Itu biasanya 3 digit, 120, 178 sekitar itu. Kemudian yang kedua adalah laju implisitnya. Laju implisit itu bisa 0, bisa 1, seperti itu. Nah, ini mencerminkan bagaimana perubahan harga antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Itu indeks implisit, seperti itu. Nah, hubungannya ini sebenarnya arahnya adalah tingkat inflasi suatu daerah. Begitu. Mungkin berkesinambungan gitu ya, betul. Pak? Mungkin untuk teman-teman sahabat Potik yang familiar dengan kata-kata ini ya, inflasi, pertumbuhan ekonomi, mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk implisit ini itu adalah tingkat inflasi itu sendiri. Oh, gitu. Sama ya Pak berarti? Ya, arahnya ke sana sebenarnya gitu. Ya. Baik Pak, di situ kan juga ada tuh tulisan persentase laju pertumbuhan ya Pak ya, kalau tidak salah. Mungkin bisa dijelaskan ulang terkait dengan hal itu Pak? Iya. Untuk persen laju pertumbuhan itu sebenarnya adalah yang mungkin teman-teman juga pahami dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Seperti itu. Jadi laju pertumbuhan itu sebenarnya untuk mengukur bagaimana kondisi pada waktu tertentu itu tadi. Jadi misalnya tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa? Apakah pertumbuhannya naik ataukah terjadi kontraksi atau terjadi misalnya perlambatan pada ekonomi. Contohnya misalnya tadi ketika ada di sektor pertanian tadi ada permasalahan karena kontribusinya tadi besar terhadap PDRB ya Mbak untuk Kabupaten Kediri, maka angka dari laju pertumbuhannya sendiri itu bisa mengalami perlambatan. Jadi kalau di bahasanya kalau di PDRB itu bukan naik atau turun saja, tapi ada perlambatan, Mbak. Ketika dia sebenarnya naik seperti Kabupaten Kediri itu dari 4,9 ke 4,5 di tahun 2023. Itu sebenarnya masih naik, tapi terjadi perlambatan secara ekonomi. Oh gitu. Seperti itu, ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat datanya tuh sebenarnya bisa ya Pak untuk dilihat di tahun ini dan di tahun sebelumnya gitu. Betul, ya Pak ya, di tabel itu, dan memang sudah disediakan oleh BPS secara gratis. Gratis. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman butuh data apalagi soal PDRB itu sendiri, teman-teman bisa langsung akses di 3 cara itu tadi. Yang pertama adalah lewat website dari Kediri bps.go.id. Oke, itu 24 jam teman-teman bisa akses secara gratis di situ. Yang kedua, bisa langsung datang di kantor BPS terdekat ya Pak ya. Betul. Dan salah satunya ada di BPS Kabupaten Kediri.
gitu. Dan teman-teman juga bisa nih hadir ataupun datang berkunjung di pojok statistik yang ada di kampus-kampus terdekat dan salah satunya ada di Fakultas Ekonomi. Kalau teman-teman mau main, teman-teman bisa langsung hadir dan datang di Gedung Ulil Albab Fakultas Ekonomi di lantai 3. Dan yang ketiga ada Sidilan ya Pak ya? Betul. Oke, jadi teman-teman bisa langsung untuk menghubungi WhatsApp Sidilan itu tadi, namanya unik ya Pak ya? Iya betul. Inovasinya unik dan teman-teman bisa langsung akses di 081 553 233 444 dan bisa dibalas di jam kerja ya Pak. Betul. Ya untuk Sidilan. Tapi teman-teman gak usah khawatir, teman-teman bisa akses 24 jam di website itu tadi. Siap. Dimanapun dan kapanpun teman-teman bisa mendapatkan datanya di situ. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di sini di Sigma Talk dan semoga nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi lagi dari BPS Kabupaten Kediri. Dan jangan lupa untuk tonton di episode yang selanjutnya karena kita akan menghadirkan informasi-informasi yang menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.